best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, perkenalkan, nama Ibu Hodmita Boruregar. Anak-anak Ibu bisa manggil Ibu dengan nama Ibu Mita. Nah, jadi Ibu berasal dari PLP Universitas Riau. Sudah membahas materi tentang apa? Oke ya, jadi minggu lalu tuh kita membahas tentang materi dan perubahannya. Jadi ada yang tahu minggu ini kita masuk materi yang mana? Iya, bagus. Jadi hari ini kita membahas materi tentang komponen ekosistem. Nah, sebelum itu Ibu ada PPT dan video. Nah, jadi anak-anak Ibu silakan lihat videonya. Apabila ada yang tidak mengerti, silakan ditanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen dan macam ekosistem. Nah, adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu yang pertama, memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Yang kedua, mengklasifikasikan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Nah, jadi harapan Ibu setelah kita membahas tentang komponen dan macam ekosistem ini, Ibu berharap kepada anak-anak Ibu supaya bisa menjelaskan apa itu ekosistem, apa saja komponennya, apa saja tipe-tipe dalam ekosistem, dan mengetahui komponen biotik dan abiotiknya. Nah, kita masuk ke pengertian ekosistem. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, betul ya. Jadi ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Nah, komponen penyusun ekosistem ini disusun oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Dari segi kehidupan, ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu yang abiotik ini merupakan benda tak hidup. Contohnya yaitu senyawa organik, senyawa anorganik, dan lingkungan. Sedangkan biotik ini sendiri merupakan biotik ini komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Komponen abiotik merupakan sekelompok benda mati.
atau benda tidak hidup, baik secara kimia ataupun fisik. Contohnya seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, iklim, dan pH. Komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup, seperti yang Ibu katakan tadi, seperti produsen. Produsen ini contohnya tumbuhan, sedangkan konsumen ini bisa hewan, manusia, atau herbivor, karnivor, dan omnivora. Sedangkan pengurai atau dekomposer ini bisa contohnya seperti jamur atau bakteri. Nah, produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Atau yang sering kita sebut kalau produsen ini sebagai autotrof ya. Nah, semua tumbuhan berklorofil merupakan produsen karena dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Yang kedua yaitu adanya konsumen. Konsumen ini merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsinya, konsumen ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada herbivor, karnivor, dan omnivora. Sedangkan dekomposer ini adalah organisme yang mampu menguraikan organisme mati menjadi mineral atau bahan anorganik kembali. Contoh dari dekomposer ini adalah bakteri dan jamur. Kemudian ada lagi yang disebut dengan detritivore, atau ini merupakan organisme yang memakan bahan organik dan diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil strukturnya. Contohnya seperti cacing tanah, rayap, dan kumbang kotoran. Nah, satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer yang merupakan satuan makhluk hidup dalam satu ekosistem. Kita masuk ke yang individu. Nah, individu ini merupakan organisme tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, atau bisa disebutkan bahwa individu merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem. Contohnya itu seekor domba, seekor ayam, dan lain sebagainya. Sedangkan populasi merupakan sekelompok individu sejenis atau satu spesies yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Makhluk hidup dikatakan sejenis apabila mempunyai persamaan bentuk tubuh, dapat melakukan perkawinan dan mampu menghasilkan keturunan yang reptil. Contohnya yaitu sekelompok harimau atau sekelompok jerapah. Kemudian ada yang namanya komunitas. Komunitas ini merupakan sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Suatu komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Contohnya itu seperti komunitas air laut. Kemudian ada yang namanya ekosistem. Kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Nah, berdasarkan proses terjadinya ekosistem dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian ada yang namanya bioma. Bioma ini merupakan ekosistem dalam skala besar yang melibatkan iklim yang berinteraksi dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas akibat perbedaan letak geografis. Contohnya itu seperti savana, stepa, gurun, dan padang rumput. Kemudian ada yang namanya biosfer. Biosfer ini merupakan tempat interaksi seluruh ekosistem di bumi.
Biosfer meliputi semua lapisan kehidupan dari dasar laut yang dalam sampai lapisan udara di mana masih terdapat kehidupan. Biosfer ini sendiri merupakan kumpulan semua komunitas dan ekosistem yang ada di planet bumi, meliputi semua bagian dari lapisan bumi yang paling atas, yaitu air, kulit bumi, dan atmosfer. Kemudian interaksi antara komponen dalam ekosistem. Secara umum dibedakan menjadi 3 macam interaksi. Yang pertama, interaksi antara individu dalam satu populasi yang sama. Pada populasi sejenis, interaksi dapat berupa kerjasama dan kompetensi atau persaingan. Yang kedua yaitu bentuk interaksi antar populasi dalam ekosistem. Antara lain dapat berupa predasi, kompetensi, atau simbiosis. Ketiga yaitu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi ini membentuk apa yang kita sebut dengan ekosistem. Di dalam ekosistem, makhluk hidup memiliki peran dan fungsi yang berbeda, yakni sebagai produsen, konsumen, detrivor, dan dekomposer. Kemudian di dalam ekosistem ini ada yang namanya proses suksesi. Ada yang tahu suksesi itu apa? Nah, jadi suksesi ini merupakan proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah secara teratur. Suksesi ini terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi ekosistem akan berlangsung hingga mencapai keadaan seimbang yang disebut dengan komunitas klimaks. Nah, suksesi ini ada 2 macamnya. Yang pertama yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer ini merupakan munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya. Sedangkan suksesi primer ini merupakan suksesi di Gunung Krakatau. Contohnya ya, contoh dari sukses ini di Gunung Krakatau yang telah meletus pada tahun 1883 dan melenyapkan seluruh populasi di pulau tersebut. Organisme yang pertama muncul adalah lichen serta tumbuhan lumut. Kemudian ada suksesi sekunder. Nah, suksesi sekunder ini terjadi jika suatu komunitas mengalami gangguan baik secara alami ataupun buatan. Gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh sehingga dalam komunitas tersebut masih terdapat substrat lama dan kehidupan awal masih ada. Suksesi ini dapat terjadi karena kebakaran, kerusakan oleh manusia, dan gempa bumi. Nah, proses suksesi sekunder ini lebih cepat dibandingkan dengan suksesi primer. Hal ini dikarenakan pada suksesi sekunder tidak diperlukan lagi adanya tahapan pembentukan komunitas pionir. Kecepatan suksesi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas komunitas asal yang rusak, jenis-jenis biotik yang terdapat di sekitarnya, sifat-sifat biotik yang terdapat di sekitarnya, iklim dan curah hujan, kehadiran pemancar biji dan benih, macam substrat baru yang terbentuk. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe ekosistem. Nah, ekosistem air atau yang bisa juga disebut dengan akuatik, itu ada ekosistem air tawar, yaitu ekosistem yang terbentuk di permukaan darat, memiliki kondisi air tawar atau konsentrasi garam-garam mineralnya sedikit. Contohnya itu seperti danau, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Ada 2 macam ekosistem air tawar, yaitu ekosistem air tawar lentik dan ekosistem air tawar lotik. Ekosistem air tawar lentik ini ciri-cirinya yaitu airnya tidak berarus, seperti danau. Nah, danau ini merupakan genangan air yang sangat besar dan berada di daratan.
Pembagian daerah danau berdasarkan pada penetrasi cahaya matahari. Daerah yang dapat ditembus oleh cahaya matahari adalah fotik, sedangkan yang tidak bisa ditembus adalah apotik. Berdasarkan penetrasi cahaya masuk, danau dibagi menjadi 4 daerah. Ada namanya litoral atau daerah dangkal, kemudian ada namanya limnetik, daerah air bebas atau daerah air terbuka yang letaknya jauh dari tepi danau. Biasanya ini dihuni oleh seperti kayak fitoplankton atau zooplankton. Kemudian ada namanya profundal, merupakan daerah dalam dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Kira-kira di sini yang menghuninya itu seperti cacing dan mikroba. Kemudian ada yang namanya bentik. Nah, bentik ini merupakan daerah dasar danau yang sama sekali tidak bisa ditembus cahaya matahari. Di daerah ini terdapat bentos dan sisa-sisa organisme yang sudah mati. Kemudian ada ekosistem air tawar lontik. Cirinya yaitu memiliki air yang berarus seperti sungai. Kemudian nomor 2 yaitu ekosistem laut. Jadi ekosistem laut ini meliputi zona litoral atau di daerah tepi laut, zona laut dangkal, dan zona pelagik. Zona litoral ini ciri-cirinya yaitu berada di tepi laut atau pantai, menyediakan tempat bagi kebanyakan ikan dan udang kepiting untuk membesarkan anak-anaknya. Bisa dikelilingi oleh daratan yang membentuk hutan bakau. Kemudian ada ekosistem terumbu karang. Ini merupakan zona laut dangkal. Terbentuk oleh koloni rangka hewan Solenterata, berperan sebagai daerah perkembangbiakan ikan dan ekosistem yang mudah rusak oleh polusi, pencemaran, dan lain-lain. Kemudian zona pelagik. Ini merupakan wilayah laut terbuka. Terdiri dari 2 wilayah kedalaman yang berbeda, yaitu zona potik dan zona apotik. Kita masuk ke ekosistem darat, di mana ekosistem darat ini memiliki bentuk-bentuk yang bervariasi tergantung dari iklim posisinya secara geografi. Ada yang namanya hutan hujan tropis. Kita orang Indonesia ya, berarti kita termasuk di hutan hujan tropis. Nah, ciri-cirinya yaitu umumnya terletak di daerah Khatulistiwa, merupakan ekosistem dengan keanekaragaman yang tinggi. Curah hujannya itu tinggi, sekitar 200 sampai 450 cm per tahun. Kemudian mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian ada yang namanya savana. Ini ciri-cirinya yaitu kering, terletak di daerah tropis dan subtropis, didominasi oleh padang rumput yang luas dan diselingi oleh tumbuhan semak dan pohon yang berpencar. Hewan yang mendominasi biasanya seperti serangga, herbivor, dan karnivor. Kemudian ada yang namanya padang rumput atau stepa. Nah, ini ciri-cirinya yaitu didominasi oleh vegetasi, rumput-rumputan dalam skala luas, curah hujannya yaitu 25-75 per tahun, didominasi oleh hewan-hewan herbivor pada umumnya. Kemudian kita masuk ke gurun. Gurun ini adalah bioma yang sangat kering, curah hujannya sangat rendah. Tumbuhan yang mendominasi berupa semak, tumbuhan sukulen, dan rumput-rumputan. Terletak di belahan bumi dengan garis lintang 20-30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kemudian kita masuk ke tundra. Nah, tundra ini memiliki musim dingin yang sangat panjang atau ekstrim, meliputi daerah-daerah yang terletak dekat dengan kutub utara. Tidak ditemukan pohon,
didominasi oleh lumut-lumutan, rumput-rumputan, dan perdu. Kemudian yang terakhir yaitu ada taiga. Taiga ini merupakan ciri-cirinya didominasi oleh tumbuhan konifer, terletak di daerah subtropis atau pegunungan, memiliki musim dingin yang panjang, musim panas pendek, dan hewan yang hidup di sana itu seperti rusa, serigala, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kita sebut dengan ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari ekosistem buatan ini sendiri seperti sawah, bendungan, hutan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi ekosistem dan komponennya yang bisa Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang belum mengerti? Kalau masih ragu dan ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya atau boleh juga PC Ibu ya. Nah, di sini untuk lebih mendalami materi, Ibu ada 5 soal kuis. Nah, jadi anak-anak Ibu silakan dijawab kuisnya pada hari ini dan nanti dikumpulkan sama Ibu. Soalnya itu ada 5, dia berbentuk objektif. Nah, dapat dilihat di slide yang Ibu kasih ya. Ini merupakan nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nggak usah ditulis soalnya, tinggal jawab. Contoh nomor 1 B, tulis jawabannya, optionnya, dan segera kirim sama Ibu. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian materi penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.